Bahwasanya kita ini ada karena ada abah dan mama. Kalau orang mengatakan demikian silahkan. Kalau dia paham bahasa tauhid, kalau dia belum bahasa tauhid paham, yang mengatakan aku ini ada karena abah mama ada, silahkan. Itu sebabnya. Demi mau tauhid itu sebab, artinya aku ini ada karena sebab abah dan mama. Sebab abah dan mama silahkan. Tapi kalau orang mengatakan aku ini ada karena ada abah dan mama, itu salah. Karena apa? Karena kembali ke asalnya, ke asal ada di situ. Kalau mengatakan sebab, silahkan. Latih daging pagat, siapa yang memagat latih silahkan. Mengatakan latih yang memagat daging kalau dia paham sudah bahasa tauhid. Aku ambil garing, kenapa yang ambil garing? Aku minum obat, silahkan kalau dia paham bahasa tauhid. Api menghanguskan kayu, boleh mengatakan demikian kalau dia sudah paham bahasa tauhid. Kalau dia belum paham bahasa tauhid, nah itu nanti ditakutkan orang tadi menjadi syirik lawan Tuhan. Kenapa menjadi syirik lawan Tuhan? Karena ada selain Allah Ta'ala yang mengadakan sesuatu. Syirik itu artinya ada selain Tuhan yang kawal memakan daging, yang kawal menghanguskan api, yang kawal mengambil penyakit orang. Nah itu kalau orang sudah paham bahasa tauhid, silahkan berpikir itu. Tapi kalau orang yang pada paham bahasa tauhid, jangan berpikir demikian, ditakutkan hati kita syirik lawan Tuhan. Dia harus menggunakan akal berpikir. Kalau bahasa Arabnya tafakkur, kemudian pakai ilmu tauhid, ilmu pengetahuan. Kamu melihat Tuhan di situ. Apakah kau melihat Tuhan? Kau melihat kisah Tuhan di alam semesta. Orang melihat langit yang seko melihat langit, ambil kerja. Aku melihat langit, di situ ada orang yang ada sebelum langit. Ada pada waktu itu ada orang yang sudah ada paulah langit. Jadi di langit itu seakan-akan bertulisan dalam bahasa tauhid, ya pada langit, aku ini ada sudah orang yang sebelum aku. Itu bahasa langit tuh. Melihat langit berarti ada orang yang sudah paulah langit. Melihat pisang. Kalau orang kada paham bahasa tauhid, melihat pisang ya pisang sudah. Tapi kalau orang yang paham bahasa tauhid, melihat tauhid, ada orang yang sudah ada paulah pisang. Pisang itu asalnya kan ada, kemudian ada, berarti ada orang yang maulah pisang di situ ada. Kisah cerita yang mengatakan ada orang yang sudah ada maulah pisang. Yang kalau paham itu bahasa tauhid kayak kalau tadi, jadi jangan berpikir, kemudian harus ada ilmu pengetahuan masalah sifat dua dulu. Bahasa tauhid istilah orang itu. Makanya istilah pepatah mengatakan man arafa lughatal qaum lam yukhda. Siapa tahu bahasa orang, maka orang itu pada ditipu. Amal aja kita tolak bila tahu bahasa orang, kadang bakal ditipu orang. Tulang ke Jawa, bisa jadi bahasa Jawa, kadang mau ditipu orang. Tulang ke Cina, bisa bahasa Cina, kadang mau ditipu orang. Tulang ke Arab, bisa bahasa Arab, kadang mau ditipu orang. Demikian ya bahasa tauhid, bila paham bahasa tauhid, nah di situ ada menunjukkan bahwasanya ada Allah Ta'ala yang mengadakan segala sesuatu. Nah itu dalil menunjukkan Tuhan ada. Di mana ada Tuhan? Di alam semesta, baik di langit atau di diri kita. Nah, itu dalil yang menunjukkan kebenaran atas fakta dalil Tuhan itu ada.
segala sifatnya adalah itu memadai dengan dalil secara ijma. Jadi secara ringkas kata beliau, untuk mengenal kepada Allah Ta'ala cukup dengan satu ringkasan, cukup dengan satu ringkasan, atau disebut dengan dalil ijma. Apa dalilnya? Keadaan bumi, langit, dan barang yang ada di dalam keduanya, mulai sifat wujud sampai utak kalimat. Secara ringkas dalilnya apa? Dalilnya adalah bumi dan langit. Wujud apa dalilnya? Bumi langit. Qidam apa dalilnya? Bumi langit. Baqa apa dalilnya? Bumi langit. Secara ringkas. Tuhan bersifat baqa, dalilnya bumi dan langit. Tuhan bisa utak kalimat, apa dalilnya? Bumi dan langit. Itu secara umum, secara ringkas, segala sifat Allah Ta'ala itu dalilnya yaitu keadaan bumi dan langit dan barang antara keduanya, termasuk diri kita. Masuk diri kita. Kita asalnya berdiam, kemudian bergerak. Sebelum kita bergerak, pasti kita berdiam. Berarti gerak sebelumnya kadang-kadang timbul ada gerak. Berarti situ ada orang yang mengulang gerak. Ada orang yang mengulang gerak kita. Orang yang paham bahasa tauhid dia mengatakan orang yang mengulang gerak tadi adalah Allah Ta'ala. Tapi kalau orang yang paham bahasa tauhid dia mengatakan orang yang mengulang gerak tadi siapa? Ya aku ini. Aku yang mengulang gerak. Nah, dalil di antara sifat Tuhan secara ijmali, secara ringkas, yaitu keadaan bumi dan langit, dan di antara keduanya itu adalah salah satu dalil sifat Tuhan ada. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Artinya bahwasanya di dalam kejadian segala langit dan bumi dan pergantian malam dan siang sesungguhnya itu menjadi dalil bukti atas adanya Allah Ta'ala yang menjadikan sekalian demikian. Di bumi dan langit ini bukti dan dalil Tuhan itu ada. Di mana Tuhan ada tadi? Ya tadi terhadap orang berpikir dan orang yang punya ilmu pengetahuan tadi. Yang menjadikan sekali demikian itu bagi orang yang ada ampunnya, yang ada ampunnya akal pikiran adanya, sebagai lagi dinukil dari ibarat Imam Syuhaimi. Nah, orang yang mengatakan bahwasanya antara langit dan bumi dan yang menciptakan langit dan bumi di situ ada kisah Tuhan yang bersifat mengadakan, itu hanya terhadap orang yang berpikir aja. Orang yang ada berpikirnya ada tahu. Melihat langit Tuhan, melihat bumi, melihat pisang saja. Kenapa? Karena jangan ada berpikir. Kata Imam Syuhaimi juga mengatakan, adapun ma'rifat mengenal Allah Ta'ala dan ma'rifat mengenal Rasul itu terhenti atas pengetahuan tiga perkara yang tersebut di dalam hukum akli, yaitu wajib, mustahil, dan jaiz. Nah, tahu kita sudah. Yang Imam Habib Musnad Batawi bila mengatakan mengenal kepada Allah Ta'ala itu jadi siji kita belum kawal lagi kecuali mengenal tiga macam hukum akal. Hukum akal yang dihasil itu anak mengenal Tuhan mengetahui hukum akal dulu. Apa hukum akli? Hukum akli yaitu wajib, mustahil, dan jaiz. Hukum secara akal wajib, mustahil, jaiz. Maka dari itu wajib diketahui akan tiga perkara ini didahulukan atas sebutan 20 sifat.
Di sini belum menyebutkan 20 sifat Allah Tuhan, sini menyebutkan dulu yang 3 hukum akal. Dan ditambah lagi di sini sebutan hukum syar'i, hukum agama dan hukum adi, karena boleh dapat perbedaan satu sama lain adanya. Ya ada 3 kita. Sebelum mengenal sifat Tuhan 20, kita harus mengenal hukum akal. Yang kedua harus mengenal hukum syar'i agama. Yang ketiga harus mengenal hukum adi. Nah sudah ketiga ini kenal, maka di situ kalau kita mengenal sifat Tuhan. Hukum akli, hukum secara akal, yakni akal yang sempurna, yaitu cahaya yang tertaruh di dalam hati mukmin. Dengan cahaya itu dapat diketahui akan segala ilmu baru. Hukum akal beliau menyebutkan yaitu sempurna, akal yang sempurna yaitu cahaya yang tertaruh di dalam hati orang beriman. Kita kalau pikir misalnya pisang tadi ya, kita melihat pisang di situ, kalau melihat pisang Tuhan yang mengadakan pisang, karena apa? Karena ada nur cahaya masuk ke dalam akal kita. Bila ada nur cahaya masuk ke dalam akal kita, kita akan tahu melihat pisang. Di situ ada kisah Tuhan. Itu cahaya itu luar biasa pemberian Tuhan. Makin kenal cahaya yang diberikan Tuhan ke dalam hati kita, makin kenal akal kita, makin kenal juga berpikirnya kita. Dengan cahaya itu dapat diketahui ilmu secara baru. Bab cahaya dari Tuhan masuk ke akal, dengan akal tadilah dia dapat mengenal ilmu secara baru. Apa ilmu baru ini? Yaitu yang tiada berhajat. Apa maksudnya? Bila kita lihat kadang perlu keterangan, melihat langsung paham, ada perlu dalil apa segalanya. Nah melihat dia apa haba, kalau lihat dalilnya dulu keterangan apa itu ilmu daruri. Ilmu yang langsung kita paham tanpa berpikir. Dipindah ke lagian, ini pindah. Itu ilmu daruri, ilmu yang langsung kita paham tanpa berpikir dengan akal tadi. Adapun ilmu nazari yaitu berhajat pada dalil. Nah itu berarti pada dalil. Dalilnya 2 itu tadi harus kita memikirkan. Yang kedua kita harus ada ilmu pengetahuan masalah ilmu tauhid tadi, itu ilmu daruri. Dan artinya hukum akal menetapkan suatu barang bagi suatu barang atau menafikan